Pada saat semua orang tercengang, perampokan di atas langit telah dibombardir. Pada saat yang sama, penutup pelindung di desa hantu juga telah retak besar. Mereka tidak ingin menghalangi guntur yang membombardir mereka, dan mereka tidak dapat menghentikannya, hanya membuang-buang kekuatan perisai pelindung. Namun, pada saat yang sama perisai pelindung itu terbuka, beberapa orang kuat di desa hantu berkedip. Mereka telah meninggalkan desa hantu dan muncul di luar desa hantu dan mulai waspada. Dalam hal ini, sangat mungkin monster akan memanfaatkan api untuk merampok, dan mereka harus melakukannya. Pada saat ini, Murong Yu di dalam ruangan telah terbangun. Ketika kekacauan itu baru saja terbentuk, pikirannya telah mundur dari kekacauan yang tak terbatas. Pada saat itu, Murong Yu menemukan bahwa pikirannya menjadi jauh lebih besar. Ketika para dewa turun ke bumi, dia tidak dapat melakukannya terus-menerus. Tetapi sekarang, Murong Yu merasa bahwa itu mungkin bahkan jika dia menggunakan gerakan para dewa untuk turun ke bumi tanpa batas. Terlebih lagi, kekuatannya pasti berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Terlebih lagi, itu adalah keilahiannya yang kacau. Keilahian, karena alam dewa lebih tinggi, kekuatan yang terkandung di dalamnya lebih kuat, dan tingkat keilahian secara alami lebih tinggi. Namun, Murong Yu merasa bahwa keilahiannya mengandung kekuatan yang sangat mengerikan. Itu jauh lebih kuat daripada para dewa dari mereka yang telah membunuh Tuan Muda Linghu. Murong Yu juga merasa bahwa jika Tuan Muda Linghu ada di depannya saat ini, dia dapat membunuh lawan dengan satu pukulan, dengan bersih dan mudah. Kesengsaraan surgawi. Tanpa meninggalkan rumah, Murong Yu sudah merasakan tekanan kesengsaraan surgawi yang mengejutkan surga dan dunia. Tanpa diduga, saat memadatkan keilahian, bahkan tubuh fisik telah berubah, mencapai apa yang disebut tubuh dewa, dan lebih cocok dengan alam dewa. Aku tidak bisa merasakan penindasan alam dewa lagi. Selama keilahian dan tubuh dipadatkan, alam dewa akan secara resmi mengakui keberadaan orang ini dan tidak akan lagi menekannya. Tubuh ilahi hanyalah tingkat terendah dari tubuh. Tubuh surgawi yang kacau tidak dapat mencapai keadaan ini begitu saja, dan kebetulan menggunakan kekuatan kesengsaraan untuk memadatkan tubuh lagi. Pikir Murong Yu, membuka pintu dan berjalan keluar. Begitu dia keluar, Murong Yu terkejut. Karena, tepat di depan halamannya, ada penduduk desa dari desa hantu. Bukankah hanya untuk memadatkan keilahian dan bertahan dari kesengsaraan? Apakah perlu untuk menyegarkan guru? Murong Yu merasa sedikit tidak setuju. Setelah menyapa orang-orang ini, dia melompat ke udara, dan dia ingin keluar dari perisai pelindung desa hantu. Perampokan Waidu. Namun, saat ini kesengsaraan telah dibombardir, dan Murong Yu bergegas ke kesengsaraan tanpa ragu-ragu. Itu agak kuat, tetapi masih tidak seseram kesengsaraan ilahi. Hati Murong Yu tergerak, dan segera memimpin kekuatan JLA untuk menempa tubuh fisiknya. Apa yang terjadi? Murong Yu tiba-tiba berseru dalam hatinya. Karena dia menemukan bahwa kekuatan perampok guntur yang memasuki tubuhnya tidak ditarik olehnya, tetapi ditarik ke dalam dantiannya oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan. Tentu saja, Murong Yu terkejut. Meskipun setelah menjadi dewa, dantian tidak lagi begitu penting. Namun, ada banyak harta karun di dantian milik Murong Yu, pohon kehidupan, teratai hitam, semuanya berakar di dantiannya. Namun, meskipun Murong Yu ketakutan, dia tidak panik. Masih agak sulit untuk menghancurkan dantiannya dengan kekuatan guntur ini. Bahkan lebih mustahil untuk menghancurkan pohon kehidupan dan teratai hitam. Ternyata itu adalah kekuatan dewa kekacauan. Wajah Murong Yu menunjukkan ekspresi terkejut saat ini. Karena dia menemukan bahwa itu adalah kekuatan yang terpancar dari dewa kekacauan di ruang jiwanya yang menarik kekuatan guntur ini. Aku akan melihat apa yang kau lakukan. Sayap cahaya hantu milik Murong Yu mengepak dengan ganas, dan seluruh orang itu langsung menembus penutup pelindung desa hantu, bergegas ke langit, dan dimusnahkan oleh guntur yang tak berujung. Di desa hantu, banyak orang semua menatap ke atas ke arah Murong Yu yang sedang melintasi malapetaka. Xiao Xian, kamu tampaknya khawatir. Xiao Tian mendekati Xiao Xian dan berkata sambil tersenyum. Xiao Xian memutar matanya, tetapi menatap Murong Yu dalam kesengsaraan dengan sedikit khawatir, dan mengabaikan Xiao Tian. Melihat Xiao Xian mengabaikannya, Xiao Tian tidak merasa bosan, tetapi melanjutkan, ngomong-ngomong,
belum beberapa hari sejak saudara Murong Yu naik ke surga. Ini telah memadatkan keilahian, itu benar-benar terlalu mengejutkan, dan aku tidak tahu dari jenis keilahian apa dia memadatkan. Xiao Xian menggelengkan kepalanya, para dewa dengan berbagai atribut di dunia ini seperti pasir di sungai Gangga. Bagaimana kita tahu dewa seperti apa yang dipadatkan saudara Murong? Setelah dia menyelesaikan kesengsaraannya, kita tidak akan tahu. Keilahian petir. Namun, pada saat ini, suara Murong Yu yang sedikit terkejut diunggah dari langit. Auzu, datang. Xiao Xian segera berkata dengan gembira, kakak Murong telah mengumpulkan keilahian petir, dan kekuatan bertarungnya pasti akan lebih kuat di masa depan. Xiao Tian sedikit bingung. Bukankah Murong Yu telah memadatkan keilahian sebelum memicu malapetaka? Mengapa Anda tiba-tiba berteriak sekarang? Selain itu, bagaimana mungkin suaranya sedikit terkejut dan terkejut? Sebenarnya, Murong Yu saat ini benar-benar sangat terkejut. Karena, di dantiannya, keilahian lain muncul. Dewa cahaya listrik abu-abu memancarkan cahaya listrik ini. Tanpa diduga memadatkan dua keilahian. Hati Murong Yu sangat terkejut. Dia tahu bahwa dalam sejarah, tidak ada yang mampu memadatkan dua keilahian. Selalu hanya ada satu keilahian. Namun, di bawah bimbingan keilahian kekacauan, kekuatan JLA itu benar-benar membantu Murong Yu memadatkan keilahian guntur dan kilat untuk sesaat. Dua keilahian, dua atribut yang sama sekali berbeda. Setelah memadatkan dewa guntur dan kilat, Murong Yu dalam perampokan guntur lebih seperti ikan di air, guntur-guntur ini tidak dapat melukai Murong Yu sama sekali. Dewa itu berbalik, dan cahaya guntur dan kilat berderak, kekuatan terus mengalir ke dalam dewa itu, memperkuat kekuatan dewa itu. Dewa kekacauan, dewa petir, ini adalah aturan yang telah kupahami. Karena dua dewa dapat dipadatkan, maka aku tidak tahu apakah lebih banyak dewa dapat dipadatkan. Jika kamu memadatkan satu dewa ruang angkasa lagi, itu akan sempurna. Murong Yu berpikir dalam hatinya, dan segera mulai memahami saat dia duduk berjongkok di langit, di antara guntur yang tak berujung. Kesadaran ini memakan waktu beberapa hari. Dalam beberapa hari terakhir, guntur dari langit belum menghilang, dan terus-menerus meledak, menenggelamkan Murong Yu. Namun, pemandangan ini mengejutkan orang-orang di desa hantu di bawah. Siapa yang melewati perampokan selama beberapa hari? JLA yang hancur itu tidak tahu seberapa beratnya. Jika bukan karena Murong Yu yang duduk di kehampaan, orang-orang di desa hantu akan mengira bahwa sesuatu telah terjadi. Meski begitu, semua orang di desa hantu keluar, bahkan mereka yang kembali dari luar beberapa hari ini, semua melihat ke arah Murong Yu dalam kesengsaraan dari bawah. Aneh, aneh. Anak ini benar-benar aneh, bagaimana seseorang bisa selamat dari malapetaka selama beberapa hari. Para pembangkit tenaga listrik di desa hantu semua menatap Murong Yu dengan mata berbinar. Selesai, Murong Yu, yang berada dalam guntur kesengsaraan yang tak berujung, tiba-tiba membuka matanya, dan senyum muncul di matanya. Pada saat itu, dia berhasil memadatkan ketuanan ruang ketuanan di dalam hatinya. Sejauh ini, Murong Yu memiliki 3 dewa di tubuhnya. Di ruang jiwa terdapat keilahian dari keilahian kekacauan. Hati dewa juga merupakan eksistensi yang kuat di keilahian ruang. Namun di area kemaluan terdapat keilahian petir dengan daya mematikan yang kuat. Atribut dari masing-masing dari 3 keilahian tersebut sangatlah kuat. Jika ada keilahian yang meledak dengan kekuatan, Murong Yu akan menjadi tak terkalahkan di level yang sama. Yah, ketiga keilahian itu benar-benar melawan langit. Hanya keilahian kekacauan dan keilahian ruang yang dapat disembunyikan. Hanya satu keilahian petir dan petir yang tersisa di dantian. Murong Yu tersenyum, dan memulai teknik pernapasan yang diciptakan oleh Zhao Yun, segera menyembunyikan kedua keilahian tersebut. Segera, dia mengguncang sosoknya dan berjalan turun dari kehampaan selangkah demi selangkah. Namun, Murong Yu tidak menyadari bahwa sayap cahaya hantu di belakangnya tidak lagi tahu kapan dia menghilang. Dia hanya berada di alam dewa saat ini, tetapi dia terbang di udara seperti orang di alam dewa sejati. Ini, karena aku melewati malapetaka, aku mengganggu semua orang. Untuk ini, Murong Yu menyampaikan permintaan maafku dan aku minta maaf kepada semua orang. Sebelum Murong Yu jatuh, dia melihat seluruh desa hantu diberangkatkan.
Dia tersenyum dan meminta maaf kepada semua orang. Tidak apa-apa, nak, kamu baik-baik saja. Lagi pula, kami baik-baik saja. Seorang paman berkata dengan senyum dingin. Alasan mengapa mereka menonton di sini sepenuhnya karena Murong Yu telah menghabiskan beberapa hari berturut-turut, bukan karena Murong Yu mengganggu hubungan mereka. Faktanya, dengan kekuatan mereka, masih agak sulit bagi Murong Yu untuk mengganggu mereka. Dewa Guntur dan Kilat, kekuatanmu telah langsung memasuki tahap tengah para dewa. Para dewa juga sebanding dengan dewa-dewa sejati, tidak buruk. Pada saat ini, Paman Lin datang dan menepuk Murong Yu. Namun, dia menerimanya dengan telapak tangan, tetapi Murong Yu menyeringai. Kekuatan orang ini terlalu kuat, bahkan jika itu hanya tamparan biasa, bahkan tanpa kekuatan, itu bukan sesuatu yang dapat ditanggung Murong Yu. Kebetulan, hanya kebetulan, kata Murong Yu sambil menyeringai. Tetapi dalam hati saya berpikir, ketika saya lebih kuat dari Anda, saya pasti akan menamparkan Anda beberapa kali agar Anda dapat merasakan semua jenis rasa. Haha, datanglah ke rumah saya untuk mengobrol dengan saya saat Anda punya waktu. Paman Lin tertawa dan pergi dengan cepat. Pada saat ini, Xiao Xian akhirnya masuk dan menatap Murong Yu dengan senyum di wajahnya dan berkata, Kakak Murong, Anda telah langsung memasuki tahap tengah para dewa, itu benar-benar tidak normal. Murong Yu memutar matanya dan berkata, apakah Anda mesum? Anda sudah berada di alam para dewa sebelum Anda berusia 20 tahun. Namun, Murong Yu tidak mengatakan ini, hanya memikirkannya dalam hatinya. Baiklah, saya hanya memadatkan keilahian, saya perlu mengonsolidasikan, dan berkenalan dengan kekuatan baru, jadi saya akan memancarkannya terlebih dahulu. Setelah itu, Murong Yu memasuki ruangan lagi, lalu menutup pintu dengan keras, menghalangi Xiao Xian. Dalam seni bela diri, orang ini sungguh menjijikkan. Xiao Xian menggertakkan giginya dan mengepalkan tangannya, setelah kamu keluar, kamu pasti tampan. Masih belum dihubungi, kata Murong Yu sedikit putus asa. Sudah beberapa hari sejak dia memadatkan keilahian, dan dia sudah terbiasa dengan kekuatan saat ini dan mengkonsolidasikan basis kultivasinya. Kekuatan keilahian Raiden telah mencapai tahap tengah manusia dewa. Dengan kata lain, butuh waktu kurang dari sebulan bagi Murong Yu untuk naik tidak hanya untuk memadatkan keilahian dan tubuh, tetapi juga untuk mengangkat wilayahnya ke tahap tengah manusia dewa. Kecepatan peningkatan yang mengerikan seperti itu benar-benar mengejutkan. Awalnya, Murong Yu seharusnya senang dengan kekuatannya. Namun, Murong Yu tidak bisa senang. Karena, dia masih belum menghubungi perintah hukuman Hetu dan Tian. Namun, saat kekuatan Murong Yu menjadi lebih kuat, hubungannya dengan Hetu Luoshu dan perintah hukuman surga menjadi lebih dekat. Apakah itu benar-benar karena kekuatan? Tetapi Hetu belum pernah membicarakan masalah ini sebelumnya. Pikir Murong Yu dalam hatinya. Setelah kehilangan Hetu Luoshu, Murong Yu merasa tidak nyaman apapun yang dia lakukan. Jika kekuatannya benar-benar tidak cukup, maka cepatlah tingkatkan kekuatanmu. Jika alam dewa tidak berhasil, maka alam dewa sejati. Jika alam dewa sejati tidak memungkinkan, maka alam dewa surgawi. Tiba-tiba, Murong Yu terkejut hebat, apakah dia terlalu bergantung pada Hetu Luoshu? Aku tidak bisa turun sekarang. Baiklah, karena aku tidak bisa menghubungi Hetu Luoshu untuk saat ini, maka aku tidak membutuhkan mereka untuk saat ini. Bagaimanapun, jalur kultivasi bergantung pada diri sendiri. Tidak peduli seberapa kuat harta karun itu selalu hanya benda asing. Pada saat ini, Murong Yu akhirnya berkomunikasi. Segera, dia mengambil tubuhnya untuk sementara waktu, merasakan bahwa tingkat kultivasinya telah sedikit meningkat. Keilahian kekacauan dan ruang telah disembunyikan, aku khawatir hanya sedikit orang yang dapat menemukannya. Alis Murong Yu berkedip dingin. Dia seperti babi yang berpura-pura memakan harimau. Membuka pintu, Murong Yu berjalan keluar. Kakak Murong, apakah kamu akhirnya keluar? Melihat Murong Yu keluar, Xiao Xian berlari sambil tersenyum. Gadis ini telah menunggu Murong Yu beberapa hari ini. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Sejak Murong Yu datang ke desa hantu, Xiao Xian sangat suka menempel di sisinya. Meskipun kekuatan Xiao Xian lebih kuat dari kekuatan Murong Yu, aku tidak tahu berapa kali. Kamu adalah Murong Yu. Jenius itu naik. Pada saat ini, suara dingin tiba-tiba terdengar di telinga Murong Yu.
Melihat ke arah suara itu, Murong Yu melihat bahwa itu adalah seorang pria muda yang sedang berbicara. Aura yang sangat kuat. Setidaknya mereka semua kuat di alam dewa-dewa. Mata Murong Yu sedikit menyipit, dan dia merasakan sedikit permusuhan di mata pemuda itu. Hal ini membuat Murong Yu merasa sedikit tidak senang. Bagaimanapun, mereka belum pernah bertemu sebelumnya, dan Murong Yu tidak tahu dari mana datangnya permusuhan pemuda itu terhadapnya. Murong Yu tidak pernah terkena flu karena orang-orang seperti itu yang ingin membuat masalah bagi diri mereka sendiri tanpa alasan yang jelas. Setelah melirik sekilas ke orang lain, Murong Yu menoleh ke Xiao Xian dan bertanya, "Xiao Xian, siapa orang ini? Apakah aku mengenalnya?" Xiao Xian tidak bisa menahan tawa, dan perlahan berkata, "Orang ini adalah saudaraku. Saudara Murong, jangan khawatir tentang dia. Dia terlihat dingin seperti ini, seolah-olah semua orang berutang padanya. Jangan pedulikan dia." Murong Yu menatap pemuda itu lagi dan menemukan bahwa pemuda itu dan Xiao Xian memang agak mirip. Segera, dia berkata, "Baiklah, kami tidak peduli padanya. Aku akan pergi ke Paman Lin. Apakah kamu ingin bersama?" "Tentu saja." Xiao Xian memegang tangan Murong Yu dan berjalan menuju rumah Paman Lin, mengabaikan pemuda itu secara langsung. Otot-otot di wajah Qin Xiaowei terus berkedut, dan dia melirik kedua Murong Yu yang berada jauh, mendengus dingin, dan mulai mengejar. "Paman Lin, kita sudah sampai." Xiao Xian membawa Murong Yu ke halaman Paman Lin, pertama-tama berteriak ke halaman, dan kemudian langsung masuk ke halaman. "Masuklah." Suara samar Paman Lin keluar. Murong Yu dan Xiao Xian tidak sopan, dan langsung masuk. "Ya, basis kultivasi telah dikonsolidasikan. Butuh waktu kurang dari sebulan untuk mencapai tingkat menengah manusia dewa, dan pencapaianmu tidak terbatas." Setelah Murong Yu masuk, Paman Lin menatap Murong Yu beberapa kali lalu tersenyum. Berkata, "Dibandingkan dengan orang-orang di desa hantumu, kekuatanku tidak ada apa-apanya." Kata Murong Yu ringan. Dia tidak kalah, juga tidak iri. Karena dia tahu bahwa selama dia diberi cukup waktu, dia akan mengejar orang-orang di desa hantu satu persatu, dan bahkan akhirnya melampaui mereka. Namun, Murong Yu tahu bahwa kekuatan desa hantu itu sangat kuat, dan itu pasti kekuatan yang sangat misterius. Karena desa hantu itu terlihat terlalu biasa. Di alam dewa, sebuah desa yang sangat biasa muncul di alam hantu, yang awalnya tidak normal. Namun, Murong Yu tentu saja tidak bertanya tentang desa hantu itu. Bagaimanapun, dia hanya seorang pengunjung di desa hantu, dan orang-orang di desa hantu mengizinkannya berada di sini. Selain itu, desa hantu itu memiliki anugerah penyelamat hidup untuknya. "Paman Lin, ku dengar kau adalah orang yang terbang tinggi dari alam abadi Yan Huang. Aku sudah lama penasaran." Pertanyaan pertama Murong Yu adalah tentang alam abadi Yan Huang, Auzu.com karena, dalam beberapa hari terakhir, dia belajar banyak berita tentang makhluk abadi lainnya dari Xiao Xian. Di alam peri lain, mereka sering memiliki orang yang melambung tinggi. Namun, di alam abadi Yan Huang, sangat sulit bagi alam abadi Yan Huang untuk naik ke alam dewa atau alam kultivasi untuk naik ke alam abadi, dan hanya sedikit orang yang berhasil naik ke alam tersebut. Kesengsaraan surgawi terlalu ganas. Dahulu kala, alam abadi Yan Huang adalah kepala dari 3.000 alam abadi. Ada banyak bakat, dan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di alam dewa berasal dari alam abadi Yan Huang. Namun, sekarang, alam abadi Yan Huang adalah akhir dari 3.000 alam abadi, bahkan jauh sekali. Itu tidak sebagus alam abadi kedua hingga terakhir. Faktanya, tidak hanya sekarang, tetapi dahulu kala, tidak ada seorang pun di alam abadi Yan Huang yang bisa melambung tinggi. Paman Lin menghela napas terlebih dahulu, lalu berkata perlahan. Dari kepala 3.000 alam abadi hingga akhir 3.000 alam abadi, celahnya benar-benar terlalu besar. Bagaimana alam abadi Yan Huang bisa merosot ke level ini? Paman Lin menggelengkan kepalanya, lalu mengarahkan jarinya ke langit. Mungkinkah seseorang dari atas telah memindahkan alam abadi Yan Huang? Murong Yu terkejut. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun, pasti ada seseorang di atas yang dengan sengaja memperbaiki alam abadi Yan Huang. Mungkin mereka adalah musuh beberapa senior dari alam abadi Yan Huang. Namun, orang-orang itu tidak dapat kujangkau. Dan, jika nanti kau berjalan di alam dewa,
sebaiknya jangan sampai identitasmu sebagai orang yang naik ke alam abadi Yan Huang terungkap, jika tidak, itu akan merugikanmu. Murong Yu sedikit mengernyit, apakah ada yang ingin berurusan dengan orang-orang yang keluar dari alam abadi Yan Huang? Paman Lin mengangguk sedikit. Murong Yu terdiam sejenak. Dia tidak bisa memikirkan mengapa seseorang mau melakukan sesuatu kepada orang-orangnya di alam abadi Yan Huang. Faktanya, orang-orang di alam abadi Yan Huang hampir tidak bisa naik, dan orang-orang yang menggunakan cara itu tidak melakukan apa-apa. Untuk waktu yang lama, saya khawatir tidak akan ada lagi orang-orang dari alam abadi Yan Huang di alam dewa, dan alam abadi Yan Huang secara bertahap telah dilupakan, dan bahkan akhirnya menurun dan musnah. Ini adalah metode pertarungan dewa yang hebat, dan orang-orang biasa menderita. Tiba-tiba ada gerakan di hati Murong Yu. Dia sekarang telah menjadi penguasa dunia peri, mengendalikan seluruh dunia peri Yan Huang, dan ada sejumlah besar pil malapetaka ilahi. Di masa depan, orang-orang dari alam abadi Yan Huang pasti akan terbang ke alam dewa dalam jumlah besar. Dan jika masalah ini diketahui oleh para dewa besar di atas, apakah mereka akan mengambil tindakan terhadap Murong Yu? Pada saat ini, Murong Yu merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang penting, hancurkan semua kekuatan itu, bunuh para dewa agung itu, dan satukan dunia abadi. Semakin besar tekanannya, semakin besar motivasiku untuk berkultivasi. Pikir Murong Yu dalam hati, penuh percaya diri. Kemudian mereka membicarakan beberapa hal, tentu saja, kebanyakan dari mereka adalah pertanyaan yang diajukan oleh Murong Yu. Dan Paman Lin memang layak menjadi salah satu orang terkuat di desa hantu, dan pengetahuannya sangat kaya. Murong Yu tinggal bersama Paman Lin selama beberapa hari. Dalam beberapa hari terakhir, Murong Yu bahkan lebih tahu tentang alam dewa daripada yang dia ketahui saat dia sendirian di alam dewa. Selain itu, Murong Yu juga tahu wilayah hantu ini. Wilayah hantu bukan hanya jadi dari benua Yuan Huang, tetapi juga jadi yang terkenal di seluruh alam dewa. Di tengah wilayah hantu, monster-monster itu sangat kuat. Bahkan ada monster yang telah mencapai alam dewa tertinggi. Seketika, Murong Yu terkejut. Terkejut oleh kekuatan wilayah hantu, tetapi lebih terkejut lagi oleh kekuatan desa hantu. Desa hantu berdiri di alam hantu yang begitu menakutkan, seberapa lemahnya. Ngomong-ngomong, Paman Lin, sudah lama sekali aku tidak naik ke alam dewa. Bagaimana aku bisa keluar? Tanya Murong Yu tiba-tiba. Paman Lin terkejut. Kau mau pergi? Aku sedang berpikir untuk memintamu bergabung dengan desa hantu dan menjadi bagian dari desa kami. Pada saat ini, Xiao Xian juga menjadi cemas. Kakak Murong, kau mau pergi sekarang? Kenapa kau tidak berhenti pergi dari desa hantu saja? Oke. Xiao Xian tampak menyedihkan. Melihat tatapannya yang menyedihkan, Murong Yu hampir setuju. Desa hantu jelas merupakan negara adidaya dengan sumber daya yang tak terbatas. Jika ia menjadi bagian dari desa, jalan kultivasi masa depan Murong Yu akan berjalan mulus. Jantung Murong Yu berdebar-debar sejenak. Namun, ia tidak akan bergabung dengan desa hantu. Karena, selama semua kekuatan yang ia ikuti, pada akhirnya akan dihancurkan olehnya. Selain itu, ia tidak sendirian sekarang. Masih ada Sekte Suci. Mulai sekarang, orang-orang dari Sekte Suci pasti akan terbang ke alam dewa. Murong Yu pasti akan mendirikan Sekte Suci di alam dewa. Pada saat itu, apakah Murong Yu hanya dapat menggabungkan desa hantu ke dalam Sekte Suci? Murong Yu tidak dapat melakukan ini, dan dia merasa bahwa dia tidak dapat menggabungkan desa hantu ke dalam Sekte Suci. Xiao Xian, kau adalah penyelamatku, dan desa hantu juga baik padaku. Aku mengingat ini di hatiku. Aku akan membalasnya di masa depan. Namun, jalur kultivasiku berbeda dari milikmu. Jalur kultivasiku ditakdirkan untuk menjadi darah dan darah. Jika aku ingin mencapai puncak, aku harus memanjat mayat orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Yang terpenting adalah aku memiliki terlalu banyak musuh. Aku tidak ingin menimbulkan masalah bagimu. Murong Yu He mengerang sebentar, lalu berkata dengan sungguh-sungguh. Saudara Murong, musuh-musuhmu, aku bisa menghadapi mereka sendirian. Bukankah hanya penguasa kota Ascended City? Aku bisa membunuhnya. Xiao Xian mendengus. Murong Yu menggelengkan kepalanya, Ling Hu Changtian tidak memenuhi syarat untuk menjadi musuhku.
Musuhku adalah kekuatan super seperti Liga Dewa, Istana Abadi, dan Sekte Iblis. Xiao Xian langsung terdiam. Meskipun dia belum pernah keluar dari wilayah hantu, dia telah mengalaminya di dunia luar. Namun, dia juga tahu bahwa kekuatan yang dibicarakan Murong Yu adalah kekuatan super di alam dewa. Dengan kekuatannya, jangankan menghancurkan kekuatan Liga Dewa ini, dia sama sekali tidak memiliki kemampuan ini. Mungkin, kekuatan ini dapat dihancurkan dengan kekuatan desa hantu. Namun, apakah desa hantu akan berakhir dengan begitu banyak kekuatan yang kuat karena Murong Yu sendirian? Meskipun orang-orang di desa hantu sangat bersahabat dengan Murong Yu, namun, Murong Yu tidak pernah berpikir bahwa mereka akan menghadapi Shen Meng karena dirinya sendiri. Kamu baru saja naik ke alam dewa, mengapa kamu menjadi musuh dengan kekuatan-kekuatan itu? Mereka tidak memiliki distribusi kekuatan apapun di benua Yuan Huang. Xiao Xian mengerutkan bibirnya dan berkata, aku memusnahkan semua warisan mereka di dunia abadi. Dan aku juga membunuh tubuh Tuan Muda Aliansi. Ngomong-ngomong, Paman Lin, tanyakan sesuatu padamu. Tubuh seseorang telah jatuh, tetapi jiwanya masih ada. Murong Yu menoleh untuk melihat Paman Lin, dan menutup urusan Ji. Ini memang mungkin. Mengenai hal-hal spesifik, aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, tubuh fisik Tuan Muda Liga Dewa dibangkitkan di alam abadi Yan Huang. Itu pasti sebuah upaya, tapi kamu membunuhnya. Liga Dewa mungkin tidak akan membiarkanmu pergi. Paman Lin mengerang sebentar sebelum berkata. Sebulan kemudian, Murong Yu akhirnya meninggalkan desa hantu. Dia tidak meninggalkan desa hantu sendirian. Di bulan ini, Murong Yu sekali lagi merasakan goncangan monster yang menyerang desa. Binatang buas kali ini jauh lebih kuat daripada binatang naga terakhir kali, dan itu sangat mengejutkan Murong Yu. Kengerian alam hantu, orang biasa tidak bisa masuk dan meninggalkan alam hantu. Bahkan jika orang-orang masuk dan keluar dari desa hantu perlu dikawal oleh pembangkit tenaga listrik desa hantu. Tidak, Qin Xiaowei dan kelompoknya bersama Murong Yu. Selain orang-orang ini, Paman Lin ada di luar sana. Tentu saja, Paman Lin tidak meninggalkan domain hantu, dia hanya mengawal Murong Yu dan kelompoknya menjauh dari domain hantu. Seberapa besar domain hantu? Murong Yu tidak tahu, dia hanya tahu bahwa domain hantu itu besar, dan mereka akhirnya keluar dari domain hantu setelah berjalan di domain hantu selama setengah bulan. Hal ini membuat Murong Yu merasa sedikit bingung. Awalnya dia hanya memasuki wilayah hantu, tetapi baru beberapa hari setelah dia bangun dari koma. Dengan kata lain, apakah kamu kembali ke desa hantu hanya dalam satu hari? Bagaimana ini bisa dilakukan? Baiklah, mari kita bagi barang-barang kita. Murong Yu, jika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan, kamu dapat menggunakan token identitas desa hantu untuk meminta bantuan. Selama ada orang di desa hantu kita di dekat sini, mereka pasti akan datang sesegera mungkin. Qin Xiaowei menepuk bahu Murong Yu, katanya. Selama sebulan terakhir, Murong Yu dan Qin Xiaowei juga akrab. Meskipun orang ini terlihat dingin di permukaan. Sebenarnya, orang-orangnya tidak jahat. Alasan mengapa dia agak bermusuhan dengan Murong Yu pada awalnya adalah karena dia hanya berpikir bahwa Murong Yu ingin memukuli satu-satunya saudara perempuannya. Murong Yu mengangguk, baiklah, jika aku mendapat masalah, aku pasti akan seperti orang-orang di desa yang meminta bantuan. Semuanya, jangan tinggal di sini. Sambil berbicara, dia meninju semua orang dan meminta pergi. Murong Yu, apakah kamu benar-benar tidak bersama kami? Hidup kami sangat menarik. Pada saat ini, orang lain datang dan menatap Murong Yu sambil tersenyum. Murong Yu memutar matanya dan berkata dalam hati, lihat, kalian semua setidaknya berada di alam dewa semu. Aku hanya manusia dewa, ada 4 alam yang berbeda. Aku berada di bawah tekanan besar bersamamu. Namun, tidak akan terlambat untuk bergabung denganmu ketika kekuatanku melampauimu suatu hari nanti. Semua orang di desa hantu dapat pergi ke dunia luar, selama mereka mencapai alam dewa utama. Selain itu, Murong Yu juga samar-samar tahu bahwa desa hantu pasti memiliki kekuatan super di luar. Orang-orang yang meninggalkan desa hantu bergabung dengan pasukan itu. Meskipun dia tidak tahu kekuatan apa itu, Murong Yu tahu bahwa dia pasti tidak lemah. Bagaimanapun, setidaknya itu adalah kekuatan yang hanya dapat bergabung di alam dewa utama, di mana kekuatannya bisa lemah.
Selama kamu mau, kamu bisa menjadi salah satu dari kami kapan saja. Qin Xiaowei menatap tajam ke arah Murong Yu, lalu membawa kerumunan itu ke udara dan dengan cepat menghilang di kejauhan. Diam-diam memasukkan token identitas desa hantu ke dalam cincin penyimpanan, Murong Yu juga naik ke langit dan terbang menuju kenyamanan yang jauh. Di benua Yuan Huang, selain dapat berkultivasi ke tingkat yang sangat tinggi di alam hantu, tempat lain tidak dapat terus meningkatkan kekuatannya. Paling-paling hanya dapat mencapai puncak dewa sejati, bahkan alam para dewa. Jika Anda ingin berkultivasi ke alam yang lebih tinggi, Anda dapat pergi ke benua lain yang lebih maju. Yang terbaik adalah pergi ke benua tingkat tertinggi di alam dewa, 4 benua super. Ada 4 benua besar di alam dewa, benua liar, dan benua primordial yang dekat dengan benua liar primordial. Setiap benua dikelilingi oleh benua-benua dengan jumlah pasir yang sama dengan sungai Gangga. Namun, di antara setiap benua super itu berjauhan, mereka terbagi menjadi 4 benua raksasa oleh laut dalam yang tak berujung. Murong Yu terbang di udara sambil mengingat pola para dewa. Auzu.com, benua Yuan Huang harus pergi. Tapi, bagaimana Anda bisa sampai ke daerah pusat benua lain? Murong Yu tiba-tiba khawatir karena dia tidak tahu jalannya. Dan mereka ingin bertanya kepada Qin Xiaowei dan yang lainnya, tetapi dengan kecepatan mereka, saya khawatir mereka sudah jauh dari sini sejak lama. Baiklah, saya hanya bisa pergi ke kota Yuan Huang untuk melihat apakah ada yang telah meninggalkan benua Yuan Huang. Pikir Murong Yu, sosoknya terbang di kehampaan, dan terbang ke arah depan. Di alam dewa, tidak semua orang bisa bolak-balik di antara setiap benua. Orang-orang dari benua tingkat tinggi dapat melakukan perjalanan antara benua manapun dan benua tingkat rendah. Namun, sangat sulit bagi orang-orang dari benua tingkat rendah untuk memasuki benua tingkat tinggi. Karena harus melewati lautan dewa yang tak berujung, tentu saja ada cara lain, yaitu dapat langsung ditransmisikan melalui beberapa susunan teleportasi. Hanya saja tidak semua orang memenuhi syarat untuk menggunakan susunan teleportasi, setidaknya banyak sumber daya yang tersedia. Kota Yuan Huang adalah kota terbesar di benua Yuan Huang, dan hanya di sini dapat ada susunan teleportasi yang mengarah ke benua lain. Tentu saja, ada cara lain untuk meninggalkan benua Yuan Huang dan pergi ke benua yang lebih maju, yaitu dengan bergabung dengan pasukan dari benua lain. Karena pasukan tersebut sering merekrut murid di benua Yuan Huang. Wus! Sosok Murong Yu bergetar, dia mendarat di tanah dari kehampaan, dan kemudian bergegas meninggalkan tanah. Dia hanya berada di tahap tengah manusia dewa, dan ketika seseorang melihat wilayahnya, dia dapat melayang di langit. Orang-orang mungkin curiga bahwa dia membawa harta karun aneh dan menyebabkan masalah yang tidak perlu. Sebenarnya, setelah Murong Yu memadatkan ketuanan luar angkasa, ia dapat terbang bebas di alam dewa. Panggil. Pada saat ini, cahaya keemasan meledak dengan ganas dari kejauhan, dan Murong Yu terpisah sejauh ratusan juta mil. Murong Yu merasakan aura kuat yang terkandung dalam cahaya keemasan itu, dan ledakan sonik yang tajam dan menusuk dari udara. Kecepatan Jin Guang sangat cepat, ratusan juta mil telah dilompati hanya dalam beberapa saat, dan segera ia tiba tidak jauh di depan Murong Yu. Mata Murong Yu tiba-tiba menyipit sedikit, dan ekspresi aneh muncul di wajahnya, mungkinkah karakter itu telah meledak? Ini adalah senjata ajaib, setidaknya itu adalah artefak tingkat tinggi. Pada saat ini, Murong Yu telah melihat apa cahaya keemasan itu. Sebenarnya, itu bukanlah cahaya keemasan, tetapi pedang panjang dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Murong Yu menduga bahwa itu setidaknya adalah artefak tingkat atas. Tanpa berpikir panjang, Murong Yu mengulurkan tangannya yang besar, meluncur di kehampaan yang tak berujung, dan langsung meraih artefak tingkat tinggi itu. Boom! Ketika tangan kuat Murong Yu, yang bersinar dengan cahaya listrik, baru saja meraih artefak tingkat atas itu, benda itu langsung hancur berkeping-keping oleh kekuatan yang kuat. Dan artefak tingkat tinggi itu hanya berhenti di udara sejenak, lalu terus terbang ke depan. Kekuatan yang luar biasa. Murong Yu terkejut dalam hatinya, dia tahu bahwa kekuatan yang baru saja menghancurkan tangannya yang kuat itu hanyalah dampak dari senjata ilahi. Batasan ruang, penghalang ruang. Murong Yu berteriak dalam hatinya, mengeluarkan kekuatan dewa luar angkasa, langsung mengendalikan kekosongan ini, memenjarakan pedang dewa.
Namun, kekuatan pedang dewa sangat kuat, dan kekuatan yang dimainkan Murong Yu langsung hancur, dan tidak mungkin untuk menahannya. Menyerah, Murong Yu meraung dalam hatinya, mengulurkan tangan besarnya, dan sekali lagi meraih artefak di udara. Pada saat yang sama, dia terus-menerus menggunakan kekuatan dewa luar angkasa untuk memenjarakan artefak itu. Bagaimanapun, alat dewa yang tidak dikendalikan oleh siapapun itu kuat, tetapi dia tidak dapat menahan serangan berat Murong Yu. Setelah menghabiskan kekuatannya, Murong Yu meraihnya. Panggil. Namun, sebelum Murong Yu mengamati artefak ini dengan saksama, ledakan sonik yang keras datang lagi. Murong Yu menoleh dan melihat ke atas, hanya untuk melihat cahaya Qian melewati kekosongan di kejauhan, dan melesat ke arah ini lagi. Itu artefak lain. Murong Yu sangat gembira, dan setelah dengan cepat membuang artefak di tangannya dari cincin penyimpanan, dia mengulurkan tangan besarnya dan mengambil artefak kedua lagi. Ini adalah menara kecil 9 lantai, Murong Yu hanya melihatnya, lalu meletakkan artefak itu di cincin penyimpanan. Karena dia melihat cahaya merah menghantam kehampaan lagi, melesat cepat ke sisinya. Apakah kamu menginjak kotoran anjing hari ini? Keberuntungan dengan kotoran anjing. Tepat setelah meninggalkan alam hantu, artefak yang tak terhitung jumlahnya secara otomatis dikirim ke pintu. Murong Yu tersenyum dalam hatinya, dan mengulurkan tangan untuk meraih cahaya merah di kehampaan. Namun, saat berikutnya, Murong Yu terkejut, dan tangan besar yang dia julurkan dengan cepat ditarik kembali. Pada saat yang sama, seluruh orangnya berhenti dalam sekejap. Dua artefak bermutu tinggi jatuh dari langit dan diambil oleh Murong Yu. Dan ketika Murong Yu mengira bahwa cahaya dari tembakan laser ketiga juga merupakan alat ilahi, dia terkejut menemukan bahwa cahaya merah itu bukanlah yang disebut alat ilahi. Meskipun ada perbedaan kata, itu adalah manusia dewa. Itu benar, cahaya yang keluar dari laser itu adalah seseorang. Namun, orang ini tampak sangat boros, berlumuran darah, dan dia bahkan tidak bisa melihat siapa dia. Namun, Murong Yu masih melihat bahwa orang ini adalah seorang lelaki tua. Meskipun tampak seperti dia terluka parah, dia sangat kuat dan bersemangat. Mungkinkah kedua artefak itu milik lelaki tua ini? Nah, setelah aku mendapatkannya, itu menjadi milikku. Setelah Murong Yu melihat lelaki tua yang terluka itu, dia langsung mundur tanpa ragu-ragu. Ini karena dia merasa bahwa kedua artefak itu milik lelaki tua itu. Selain itu, kekuatan lelaki tua ini sangat kuat, tetapi dia terluka. Pasti ada seseorang yang lebih kuat darinya yang mengejarnya. Dengan kekuatan Murong Yu, jika dia tidak pergi, begitu orang lain menyusul dan berkelahi, Murong Yu akan terpengaruh, terguncang menjadi debu, dan dia tidak bisa mati lagi. Namun, ketika Murong Yu mau mundur, wajahnya langsung berubah. Karena, ketika dia melihat lelaki tua itu bergegas di kehampaan, dia telah mengulurkan tangan berdarah besar saat ini, dan dengan cepat meraih Murong Yu dengan kekuatan yang menggelegar. Murong Yu sangat ketakutan sehingga dia berteriak, merasakan kekuatan yang mengerikan keluar dari tangan besar lawan, semua kekuatan tiga dewa di tubuhnya meledak seketika, sosoknya tiba-tiba berakselerasi, dan dia dengan kasar mundur ke belakang. Namun, yang membuat Murong Yu sangat terkejut adalah bahwa meskipun kecepatannya telah meningkat beberapa kali, itu tidak berguna. Dengan desir, tangan lelaki tua yang agak kering dan berdarah itu telah menembus ratusan juta rintangan waktu dan ruang, muncul di depan Murong Yu, dan kemudian menangkap Murong Yu di matanya yang ketakutan. Naik! Hidupku sudah berakhir. Pikiran ini langsung muncul di hati Murong Yu, tepat saat dia hendak menggunakan kekuatan alam abadi untuk memindahkan dirinya kembali ke alam abadi, tetapi dia merasa bahwa tangannya yang besar tiba-tiba mengendur. Dengan suara, bang, Murong Yu jatuh ke tanah. Bersamanya adalah lelaki tua yang berlumuran darah. Wus! Setelah jatuh ke tanah, tangan besar lelaki tua yang memegang Murong Yu sudah terlepas. Murong Yu ingin pensiun tanpa berpikir. Namun, sosok Murong Yu hanya bergetar, dan sebelum dia bisa mundur dengan kasar, lelaki tua itu menembak Murong Yu lagi. Pada saat yang sama, lelaki tua itu tiba-tiba berkata, "Anak muda, jangan panik, aku tidak bermaksud jahat padamu. Kita ditakdirkan untuk bertemu denganmu di sini. Aku tidak akan membunuhmu. Itu bukan ide yang buruk. Melihatmu seperti itu, kau ingin membunuhku.
Murong Yu mencibir dalam hatinya. Namun, saat ini dia tidak merasakan niat membunuh dari lelaki tua itu. Oleh karena itu, dia tidak terus melarikan diri, tetapi menenangkan diri dan menatap lelaki tua itu. Dia ingin tahu apa yang akan dilakukan lelaki tua itu. Aku Tianjizi, kepala sekte Tiandao. Ketika aku sedang mundur, aku diserang oleh Tian Xuanzi dan terluka parah. Tian Xuanzi ingin mencari posisi master sekte-sekte Tiandao. Pria ini memiliki wajah manusia dan hati binatang dan berpakaian binatang, tidak akan pernah membiarkannya menjadi kepala sekte Dao Surgawi. Murong Yu melengkungkan bibirnya dan berpikir, orang tuamu telah dipukul dan terluka parah. Mungkin beberapa Tian Xuanzi akan mengejarnya dan membawamu ke hasil yang lengkap. Maka mereka secara alami akan menjadi milik Tian Daomen. Master Pintu. Bahkan jika aku mati, bahkan jika dia menjadi kepala, dia bukanlah kepala yang sebenarnya, karena dia tidak memiliki cincin kepala. Jika kau dan aku bertemu, itu adalah takdir. Sekarang aku akan memberimu cincin kepala pintu surgawi. Kau adalah pintu surgawi, Master Sekte. Setelah kau memiliki kekuatan, bunuh Tian Xuanzi untukku dan teruskan Sekte Tiandao. Sambil berbicara, lelaki tua itu, yaitu, Tianjizi menyerahkan cincin kepada Murong Yu yang tidak terlepas dari musim gugur dan tidak terlihat menakjubkan. Murong Yu tidak menjawab. Siapa yang tahu apakah yang dikatakan orang ini benar atau salah? Bagaimana seseorang bisa memberikan posisi kepala kepada seseorang yang hanya memiliki satu sisi ketika mereka bertemu? Selain itu, jika Murong Yu mengambil alih cincin kepala, dia pasti akan menyebabkan banyak masalah yang tidak perlu di masa depan. Yang terpenting adalah, apa manfaat dari Murong Yu? Cincin kepala itu masih cincin penyimpanan, yang telah kukumpulkan sepanjang hidupku. Selain itu, gerbang Tiandao bukanlah komoditas yang berpengaruh, bahkan di alam dewa. Jika kau menjadi penguasa gerbang Tiandao, sumber daya Tiandao yang tak terhitung jumlahnya di pintu itu tidak akan bisa kau gunakan. Melihat keraguan Murong Yu, lelaki tua itu berkata dengan cepat. Murong Yu tergoda. Sejujurnya, dia bukan karena sumber daya di gerbang Tiandao, tetapi karena sumber daya di cincin penyimpanan. Meskipun Tianjizi tidak mengatakan kekuatan Tian Xuanzi telah mencapai alam apa, dia tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa itu pasti sangat kuat. Auzu.com. Murong Yu tidak cukup bodoh untuk merepotkan Tian Xuanzi. Bukankah itu bodoh untuk mengirim pintu ke sisi lain untuk membunuh? Jika dia ingin mencari posisi master sekte dari sekte Dao Surgawi, dia harus memiliki kekuatan. Baiklah, aku setuju. Selama aku memiliki kemampuan, aku akan membunuh Tian Xuanzi dan membalaskan dendammu. Murong Yu mengambil cincin itu dan berkata dengan suara yang dalam. Senyum muncul di wajah lelaki tua itu, tetapi dia tampak agak mengerikan di balik noda darah di wajahnya. Ketika dia membuka mulutnya, sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi Murong Yu tiba-tiba mendapati bahwa dia terdiam. Tianjizi, penguasa Tiandaomen yang bermartabat, benar-benar tergantung di depan Murong Yu. Tepat sekali mati seperti ini. Murong Yu terkejut terlebih dahulu, lalu berteriak ke langit. Tentu saja, dia tidak patah hati dengan kematian Tianjizi, tetapi... Orang tua, kamu terlalu tidak baik. Kamu tidak memberiku apapun kecuali cincin compang kemping ini. Bagaimanapun, kamu sudah mati. Sebelum kamu mati, kamu dapat memberiku inisiasi dan sebagainya, yang akan meningkatkan kekuatanku beberapa alam. Tidak apa-apa, Murong Yu berteriak ke langit, merasa sangat kesal di dalam hatinya. Orang tua ini tidak tahu kekuatan macam apa dia, Tianjun atau Tianwang. Jika dia bisa mendapatkan keilahiannya, Murong Yu menatap hati Tianjizi. Lupakan saja, lelaki tua itu bukan musuhku, dan dia memberiku cincin kepala sekte Dao Surgawi. Meskipun aku tidak tahu apakah itu berkah atau kutukan, bagaimanapun juga tidak mudah untuk menggali keilahiannya. Biarkan dia menguburnya. Segera, Murong Yu mengubur Tianjizi di gunung terdekat, dan kemudian dia membuka sosoknya dan melesat ke arah lain. Dia tidak ingin bertemu Tian Xuanzi yang sedang menunggu untuk diburu. Murong Yu pasti akan mati dengan cara itu. Orang tua, kau berbohong padaku. Murong Yu yang sedang terbang tiba-tiba mengeluarkan raungan yang menggetarkan bumi. Orang tua yang sudah mati ini terlalu menjijikkan. Dia seharusnya tidak dikuburkan sekarang, jadi keilahiannya harus digali.
Murongyu mengutuk. Baru saja, dia ingin melihat apa yang ada di dalam cincin kepala gerbang surgawi. Itu adalah koleksi Tianjizi seumur hidup. Namun, yang membuat Murongyu marah adalah dia tidak bisa masuk ke dalam cincin kepala itu sama sekali. Murongyu merasa bahwa dia ditipu. Lalu ada adegan mengutuk langit tadi. Cincin kepala sialan macam apa, kau perlu berlatih *** Tiandaojing untuk membukanya. Orang tua, kau menakutkan, kau harus memberikan Tiandaojing kepadaku sebelum kau mati. Murongyu mengutuk dalam hatinya. Meskipun ia tidak bisa memasuki cincin penyimpanan, ia juga tahu bahwa untuk memasuki cincin penyimpanan, ia harus berlatih Sutra Tiandao. Kitab suci Tiandao adalah sekolah unik dari Sekte Tiandao, dan hanya kepala yang dapat mengolah kitab suci Tiandao secara lengkap. Sebenarnya, Murongyu menyalahkan Tianjizi. Tianjizi awalnya ingin memberikan Sutra Tiandao kepada Murongyu. Namun, sebelum ia menunggunya berbicara, ia tiba-tiba menutup telepon. Waktu juga takdir. Apakah kamu benar-benar pergi ke Sekte Tiandao? Selama kamu mempraktikkan kitab suci Tiandao, kamu bisa mendapatkan banyak sumber daya di dalam cincin penyimpanan. Hei, koleksi Tianjizi seumur hidup, jumlah harta karun di dalamnya pasti luar biasa. Yah, toh tidak ada tempat untuk pergi, mengapa kamu tidak bergabung saja dengan Sekte Tiandao ini dan mendapatkan seorang Master Sekte? Pikir Murongyu dalam hatinya. Namun, saat ini, dia menemukan masalah lain. Dia tidak tahu di mana gerbang surgawi itu. Di benua mana? Orang tua itu muncul di benua Yuan Huang, dan gerbang Tiandao juga seharusnya berada di dekat benua Yuan Huang. Baiklah, pertama-tama pergilah ke kota Yuan Huang untuk mencari tahu beritanya. Murongyu melemparkan cincin kepala Sekte Tiandao ke dalam cincin penyimpanan dan hendak bergerak menuju kota Yuan Huang. Tetapi, pada saat ini, sesosok terbang dari kejauhan. Murongyu terkejut, mengira bahwa Tian Xuanzi sedang mengejarnya. Namun, dia segera tenang. Karena dia menemukan bahwa orang yang datang hanyalah orang di alam dewa sejati. Nak, apakah kau pernah melihat beberapa sinar cahaya yang melintas di udara sebelumnya? Dewa sejati datang ke depan Murongyu, melayang di atas kepala Murongyu, dan memandang rendah Murongyu. Benar saja, kedua artefak itu masih menarik perhatian orang lain. Orang ini adalah yang pertama datang ke sini, tetapi jelas bukan satu-satunya. Masalah-masalah ini dapat dihindari jika dapat dihindari. Berpikir dalam hatinya, Murongyu segera menggelengkan kepalanya. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata, aku belum melihatnya. Aku belum melihatnya. Warna aneh melintas di wajah dewa sejati, dan kemudian dia tersenyum muram. Kedua dewa itu begitu kuat sehingga mereka dapat dilihat dengan jelas dalam radius puluhan miliar mil. Buta, bagaimana mungkin aku tidak melihatnya? Atau apakah kau mendapatkannya? Nak, berikan aku cincin penyimpananmu dan aku akan memeriksanya lagi. Sambil berbicara, dewa sejati meluruskan tangannya yang besar dan meraih cincin penyimpanan di jari Murongyu. Kilatan cahaya dingin melintas di antara alis mata Murongyu, dan niat membunuh terpancar keluar. Karena kau mencari kematian, maka aku akan memenuhimu. Pada saat ini, kekuatan dua dewa dalam tubuh Murongyu meledak dengan dahsyat, dan seluruh orang itu terangkat ke langit, dan meninju dewa sejati dengan ganas. Aku tidak bisa menahan diri. Dewa sejati itu menatap Murongyu dengan jijik. Dia tidak melawan ketika melihat tinjunya dihujani. Dia punya alasan untuk membenci Murongyu, lagi pula, mereka berdua memiliki perbedaan yang besar. Hanya dengan cepat, dewa sejati ini sedikit menyesal. Boom! Kecepatan Murongyu sangat cepat, dan dia memukul dewa sejati itu dengan sebuah pukulan. Aliran kekuatan datang seperti gunung yang sangat besar. Seketika, dewa sejati ini pingsan. Apa? Tidak mungkin. Dewa sejati itu tidak bisa menahan diri untuk berseru. Meskipun dia sedikit ceroboh, bagaimana mungkin Murongyu menjatuhkannya dengan sebuah pukulan? Harus dipahami bahwa dia adalah orang kuat di alam tahap awal dewa sejati. Meskipun dia tidak terluka, Murongyu telah mendapatkan harga dirinya. Ketika sosoknya bergetar, dewa sejati itu melangkah ke udara dan menyerang ke arah Murongyu. Nak, kau bisa mati sekarang. Roh sejati itu tersenyum muram, dan membunuh Murongyu. Murongyu mencibir, dan kekuatan dua dewa ruang dan guntur terus ditingkatkan olehnya.
Untuk sementara waktu, permukaan tubuh Murong Yu bersinar dengan perisai yang bersinar dengan cahaya listrik. Bahkan serangkaian lampu listrik memuntahkan di tangannya. Kekuatan Dewa Petir mengubah kekuatan pemboman Murong Yu menjadi kekuatan guntur. Itu hanya dewa sejati, itu bukan masalah besar. Murong Yu mencibir, dan sekali lagi menyerang dewa sejati. Bergerak, pada saat kedua belah pihak bertarung, seluruh tubuh dewa sejati dibanjiri oleh guntur dan kilat yang dahsyat. Dan aura mengerikan menghancurkan langit dan bumi langsung memasuki tubuhnya, dan mulai dengan panik mencekik meridiannya, daging dan darah, tetapi tulang. Pada saat ini, dewa sejati ini gemetar tanpa sadar, dan bau terbakar menyebar dari tubuhnya. Pada saat ini, dewa sejati ini dilumpuhkan oleh guntur dan kilat. Serangan petir itu cukup menjijikkan, tidak hanya salah satu kekuatan yang paling menakutkan, tetapi juga efek melumpuhkan. Jika seorang pria kuat lumpuh sesaat dalam pertempuran, maka lawannya akan cukup untuk membunuhnya jutaan kali. Sama seperti dewa sejati ini. Ketika dia lumpuh, Murong Yu sudah bergegas maju, dan kekuatan kedua dewa itu pecah, langsung meledakkan jutaan pukulan ke daging, semua membombardir lawan. Boom! Setelah suara keras itu, dewa sejati ini menjerit, dan seluruh tubuhnya hancur oleh kekuatan kuat Murong Yu dan berubah menjadi awan darah. Semua jiwa diledakkan menjadi debu, dan mereka yang mati tidak bisa mati lagi. Panggil! Murong Yu menghembuskan napas dalam-dalam, menggenggam keilahian dewa sejati dengan satu tangan, dan kemudian memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Membunuh orang dengan melompat itu keren. Kekuatan dua dewa dapat dengan mudah membunuh 3 orang kuat di tahap awal dewa sejati. Jika kekuatan 3 dewa pecah, mereka seharusnya dapat membunuh dewa sejati tengah. Namun, itu masih agak merepotkan bagi dewa sejati akhir, seharusnya tidak menjadi lawan dewa sejati di tahap akhir. Pikir Murong Yu dalam hatinya, sosoknya berkedip, dan dia mendarat di tanah dan terbang menjauh lagi. Namun, kekuatan guntur dan petir benar-benar mudah digunakan. Mulai sekarang, aku akan menggunakan kekuatan guntur dan petir secara umum. Wus, wus, wus. Sementara Murong Yu terbang menuju kejauhan, gelombang aura yang tak tertandingi terus terbang dari segala arah. Jelas, 2 artefak Tianjizi telah menarik perhatian orang-orang di dekatnya. Namun, orang-orang ini seharusnya berada sangat jauh dari sini sebelumnya, dan baru kemudian bergegas. Namun, yang mengejutkan Murong Yu adalah dia tidak memperhatikan Ling Hu Changtian, penguasa kota Ascending. Menurut kebenaran, kota Feisheng tidak jauh dari sini, dan Ling Hu Changtian adalah yang tercepat untuk sampai di sini. Namun, sekarang Murong Yu tidak menemukannya. Lebih baik tidak datang, kalau tidak, aku belum menjadi lawannya. Pada saat ini, Murong Yu telah berhenti pergi. Karena dia tidak bisa pergi. Pada saat ini, puluhan pembangkit tenaga listrik di alam dewa sejati telah tiba di dekatnya. Mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik puncak benua Yuan Huang. Bagaimana orang-orang ini bisa membiarkan Murong Yu pergi setelah mereka datang ke dekatnya? Beberapa orang dengan ramah bertanya kepada Murong Yu, dan beberapa bertanya langsung kepada Murong Yu sebagai orang berpangkat tinggi di alam dewa sejati. Ada terlalu banyak orang kuat, dan Murong Yu hanya bisa menahannya. Namun kali ini jawabannya tidak sama seperti sebelumnya, mengatakan bahwa dia belum melihatnya. Auzu.com, tidak melihatnya sama sekali salah. Pada akhirnya, dia hanya menunjuk ke arah domain hantu dan mengatakan bahwa kedua artefak itu telah terbang masuk. Sebenarnya, jika Murong Yu tidak mencegat kedua artefak itu memang akan memasuki alam hantu. Wah, aku percaya kedua artefak itu saat kau bilang mereka memasuki alam hantu. Aku curiga kau mendapatkan kedua artefak itu. Berikan aku cincin penyimpananmu. Seorang dewa sejati berdiri di depan Murong Yu, menatapnya. Murong Yu mencibir. Nafas alam dewa sejati terekspos, dan itu seperti badai dahsyat yang menekan Murong Yu, dan ingin membunuh Murong Yu Seng. Wajah Murong Yu membiru, alisnya berkedip, dan niat membunuh terciprat di dalam hatinya. Orang lain yang ingin memeriksa cincin penyimpanannya. Bagaimanapun juga, Murong Yu tidak mengizinkan orang lain untuk memeriksa cincin penyimpanannya. Karena kedua artefak itu memang ada di dalam cincin penyimpanan milik Murong Yu, selain itu, ada banyak sekali sumber daya yang diberikan kepadanya oleh desa hantu.
Murong Yu sekali lagi merasakan ketidaknyamanan karena tidak memiliki Hetu Luoshu. Jika ada Hetu Luoshu, dia dapat memasukkan semuanya ke dalam Hetu Luoshu, bahkan jika orang-orang ini ingin memeriksa cincin penyimpanannya, itu tidak mungkin. Karena dia sama sekali tidak memilikinya. Baiklah, nak, tidakkah kau mau? Semakin kau seperti ini, semakin aku curiga bahwa kau telah mendapatkan artefak itu. Cepatlah dan serahkan cincin penyimpananmu. Ling Guang menatap Murong Yu dengan samar, nada suaranya mengandung keganasan yang tak tertandingi. Pembunuhan. Nak, saudara memintamu untuk menyerahkan cincin penyimpananmu, apakah kau tuli atau bisu? Sialan, tidakkah kau berani untuk tidak menyerahkan cincin penyimpanan? Di benua Yuan Huang, kau benar-benar menentang Ling Tianfu. Seorang dewa tahap akhir menatap Murong Yu dengan tatapan membunuh, lalu menatap Ling Guang lagi, menunjukkan senyum menyanjung dan berkata, "Saudaraku, jangan khawatir, aku akan mengambil anak ini." Ling Guang mengangguk samar, dia merasa bahwa Murong Yu tidak sepadan dengan tembakannya. "Ini bukan Ling Tianfu-mu, Ling Guang, kamu terlalu banyak menipu." Tepat ketika Murong Yu ingin meledakkan 3 dewa untuk membunuh semua orang bodoh di Ling Tianfu, sebuah suara yang agak dingin melewatinya. Murong Yu menoleh dan melihat ke atas, hanya untuk melihat sekelompok orang berjalan perlahan. Pemimpinnya adalah seorang wanita cantik yang berusia sekitar 20 tahun. Kata-kata sebelumnya datang dari mulut wanita ini. Melihat pengunjung itu, wajah Ling Guang sedikit berubah, dan kemudian dia mencibir, "Ini urusanku sendiri dan tidak ada hubungannya denganmu, Yang Yun. Aku menyarankanmu untuk tidak usil. Itu tidak ada hubungannya denganku. Dia adalah tamu Yang Yunku." Yang Yun berjalan mendekat, aroma manis yang samar menyebar ke hidung Murong Yu, menyebabkan riak di benaknya. "Dia dari Tianbo Mansion-mu. Kebetulan saja orang ini awalnya adalah budak dari Ling Tian Mansion. Dia mencuri sesuatu dari Ling Tian Mansion-ku, lalu melarikan diri. Saudara Ling memimpin kita semua untuk mengejar dan membunuhnya. Ini bukan tentang memeriksanya. Cincin penyimpanan. Jika dia benar-benar anggota Tianbo Mansion-mu, kali ini dia pasti diperintahkan olehmu untuk mencuri harta karun dari Ling Tian Mansion-ku." Murid Ling Tian Mansion yang telah berbicara untuk menyenangkan Ling Guang sebelumnya melangkah maju. Berkata dengan dingin. "Hahaha," Ling Guang tertawa terbahak-bahak dan menatap murid yang sedang berbicara dengan kagum. "Cukup dihargai." Namun, Yang Yun sedikit mengernyit. Ling Tian Mansion dan Tianbo Mansion keduanya adalah salah satu kekuatan besar di kota Yuan Huang, dan mereka selalu menjadi musuh. Para pengikut kedua keluarga biasanya melihatnya makin menegangkan dan perkelahian pun menjadi kejadian biasa. Namun, tidak seperti murid-murid Ling Tianfu yang sombong dan angkuh, orang-orang Tianbofu tetaplah orang yang baik. Pada saat ini, Yang Yunzeng mengerutkan kening dan menatap Murong Yu. Tentu saja dia tahu bahwa Murong Yu bukanlah anggota Ling Tianfu, tetapi karena pihak lain berkata demikian, bahkan jika Murong Yu bukanlah anggota Ling Tianfu, mereka tidak akan mau terus campur tangan. Namun, entah mengapa, Murong Yu memberi Yang Yun perasaan yang sangat istimewa. Dia merasa bahwa orang ini sangat misterius dan layak untuk berteman. Meskipun, keadaan Murong Yu lebih buruk darinya. Namun, dia hanya merasa seperti itu. Tidak peduli apa, orang ini harus diselamatkan. Musuh Ling Tianfu adalah temanku dari Tianbo Mansion. Yang Yun merenung dalam hatinya, memikirkan bagaimana cara menyelamatkan Murong Yu tanpa merusak reputasi Tianbo Mansion. Melihat penampilan Yang Yun, bagaimana mungkin Murong Yu tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Kemunculan Yang Yun hanya menghindari kemungkinan tangan Murong Yu. Bagaimanapun, sebelum menit terakhir, dia tidak ingin melakukannya. Begitu dia membunuh Ling Guang dan yang lainnya, dia pasti akan menarik perhatian orang-orang di sekitarnya, dan lebih banyak masalah akan datang padanya saat itu. Segera, dia mundur beberapa langkah, berjalan beberapa langkah dengan Yang Yun, memperhatikan Ling Guang mencibir dan berkata, "Bajingan macam apa Ling Tianfu, aku belum pernah mendengarnya. Hanya pasukan bajinganmu yang memiliki kualifikasi untuk bekerja keras untuk memperbudakku. Tidak, apakah kamu pikir aku ini kamu? Antek Ling Tianfu, sesuatu yang lebih rendah dari babi dan anjing." Berani, murid Ling Tianfu yang ingin mengambil Murong Yu berteriak saat ini, maju selangkah, dan menghantam dengan pukulan.
Bangsa menyerang Murongyu dengan seluruh kekuatannya dan ingin membunuhnya secara langsung. Murongyu. Alis Murongyu berkedip, dan dia bisa membunuh orang ini dengan satu pukulan jika dia mau. Namun, dia tidak melakukan apa-apa. Karena dia tahu bahwa seseorang akan menembakkan pukulan lawan saat ini. Benar saja, Yang Yun mendengus dingin dan menepuk dengan telapak tangan ringan. Dengan suara, bang, para dewa Ling Tianfu tertembak dan terbang keluar. Bagaimanapun, dia berada di alam dewa sejati, dan mudah untuk mengusir seorang manusia dewa. Yang Yun, apakah kamu harus melindungi pencuri kecil ini? Ling Guang-Guang menatap Yang Yun dengan marah, dengan penuh pembunuhan. Murongyu bahkan lebih marah. Anehnya dia dijebak sebagai pencuri oleh seseorang. Namun, dia menahan amarahnya dan semuanya. Selama dia menunggu sampai tidak ada seorang pun, dia pasti akan membunuh Ling Guang.